Halo semuanya. Halo. Selamat datang di Tentang Jerman kali ini. Sekarang gue kedatangan tamu yang pasti kalian udah tahu semuanya. Kalau kalian pernah nonton videonya. Video kita jadi anak muda lagi itu ini yang seseorang ngejar Korea. itu lah. Hai. Bukan gue canggung banget. Udah lama gak bikin video soalnya. Dan kayak biasanya kalau sama Gita gak gini-gini banget gitu. Ini kayak serius. Oke. Hai semuanya, nama gue Vina, kuliah arsitek di Jerman. Udah berapa lama di sini? Kayak sama deh sama Gita. Enggak deh, gue lebih tua. Iya. Lebih tua, sorry. Lebih lama gitu. Gue dari 2011 di sini. Jadi kali ini tuh kita mau membicarakan hal yang apa ya, Vin? Apa? Hal yang menarik untuk dibicarakan. Soalnya banyak banget ditanyain nih sama orang-orang tentang kuliah sambil bekerja di Jerman. Kayak emang bener ya kalau S1 itu bisa kuliah gitu. Salah. S1 itu bisa kerja. Sama ini sih persepsi orang mengenai kalau misalnya orang kuliah di luar negeri itu udah pasti tajir. Oh, Contohnya kita. kita biasa banget sih sebenarnya. Kalau gue sih agak di bawah sih, bukan di biasa lagi. Coba lu luruskan, Vin. Misalnya nih ya, kita ngepost sesuatu gitu. Kehidupan kita sehari-hari di sini. Terus orang tuh biasanya mikirnya kayak, jalan-jalan mulu. Lo enak di luar negeri gitu. Ya kan lo punya duit di luar negeri gitu-gitu. Itu sebenarnya salah banget. Karena kita tuh di Jerman datang dari background yang beda-beda banget. Dan itu sebenarnya ya gue baru rasain pas gue kesini sih. Gue kira tuh teman-teman gue awalnya kayak dari Jakarta semua gitu kan. Pas di sini tuh ketemu sama teman-teman yang misalnya dari daerah gitu yang datang tuh ternyata pakai masih minjem modal dari saudara gitu misalnya. Terus pas nyampe jual sini tanah dulu. iya bener yang kayak gitu. Terus nyampe sini tuh kayak uangnya dibalikin, terus dia tuh kayak kerja dari pas baru datang sampai sekarang gitu. Tapi ya itu sih, itu mungkin keuntungannya kalau kuliah di Jerman kan kita jadi bisa diperbolehkan Untuk kerja. sambil kuliah. Karena mostly teman-teman yang gue tahu di sini juga semua kerja sih, Vin. Kayak lu, Iya, Sakti, Putra, bahkan Putra pun kerja gitu. Putra yang itu dia kerja. Iya, dan itu tuh bukan yang kayak misalnya dari keluarga yang biasa aja, tapi juga ada juga teman kita yang kayak kaya banget. Tapi tetap kerja. Ya dari itu For some misalnya reason. kayak cuma buat nabung kah? Iya. Atau apa, pokoknya dia kayak ya nyobain lah gitu. Kalau lu kerja itu buat apa, Vin? Kalau gue kerja biar hidup. Sama gue juga. Gue sih tadinya nggak mau ya siapa yang mau ya capek-capek. Waktu pertama kali gue berangkat ke sini, gue tuh kayak punya tabungan segala macam dari orang tua. Tapi kan maksudnya hidup tuh dinamis ya, kayak berubah-berubah gitu. Benar. Jadi ya suatu saat tahun keberapa gitu ada masalah finansial, dan itu membuat kayak apa sih? Gue harus memilih antara balik ke Indonesia Atau di sini tapi kerja. iya, atau di sini tapi kayak berjuang sendiri gitu. Terus akhirnya gue pikir kayak, maksudnya gue udah capek-capek nggak ngapa-ngapain gitu, maksudnya nggak ada hasil apa-apa. Jadi deh gue coba sambil kerja. Dan sebelum itu juga gue udah pernah tuh nyoba-nyoba kerja karena iseng doang, kayak cuma buat nabung atau apa. Berarti itu kerjanya masih pas ya? Pas masih gitu ya? Oke. Itu ya. Pas udah buat, aduh, Udah buat kami. Gimana ya? Iya Susah sih. Iya sih. Apalagi sih ini sih, Vin. Apa? Di mana dulu lo mikir, gue pernah lo berada di momen dimana gue tuh nggak perlu kerja gitu, keadaan ekonomi gue tuh bagus. Tiba-tiba berubah. Itu tuh kayak grasping reality tuh susah loh. Susah banget. Merubah gaya hidup sih. Jujur aja gue tuh struggle banget tuh. Kayak bisa tuh tiap minggu keluar makan di luar sama teman-teman gitu. Bisa tajir banget, coy. Iya, maksudnya dulu kayak gitu. Tapi pas berubah itu nahan diri kita buat bahkan tuh beli roti aja di Uban gitu, misalnya cuma berapa euro tuh kayak enggak, Vin tuh bisa lo tabung. Itu tuh susah banget. Tapi bisa. Ujung-ujungnya mau nggak mau. Mau. Kalau nggak ya duit di bank tuh minus, coy. Pernah nggak berasa duit minus? Gue pernah aja. Pernah aku nggak berasa. Itu kayak €1, €2 gitu. Oh, minus bisa. Kayak minusnya itu bukan gara-gara gue ambil mulu, tapi ketarik sama uang apa Oh gitu. iya, ngerti. Misalnya kayak Sepaan udah gitu. iya. Nah, terus biasanya nih kerjaan student-student S1 Indo di sini tuh nggak jauh-jauh dari gastronomi, terus kerja di pabrik-pabrik gitu, atau paling banter student. Iya. Lu sekarang kerja di gastronomi kan? Gue gastronomi sekarang. Lu udah berapa lama di situ? Kayaknya 3 tahun deh. Tapi kayak up uncu gitu loh. Oh iya, nggak setiap hari. Nih kalau misalnya ngomongin gue kerjaan pertama gue itu di Altenheim. Apa sih? Panti jompo. Iya. Gue kerja di panti jompo, karena waktu itu ada teman gue yang kayak, mau kerja nggak gitu. Terus gue nggak pernah kerja kan seumur hidup. Yaudah deh cobain gitu. Ternyata seru banget, tapi capek banget.
Tapi nenek-nenek dan kakeknya itu demanding gak sih? Enggak, maksudnya kayak gue bagian dapurnya. Jadi mereka tiap makan siang kan kayak ngumpul di aula gitu. Terus kita kayak bagiin makanannya kayak gitu. Tapi misalnya kayak ada yang sakit atau misalnya kayak kayaknya lu nih makan rame-rame, ya kita mesti nganterin ke kamar. Terus yang paling gue inget tuh adalah waktu itu tuh ada satu nenek-nenek gitu yang dia nggak pernah makan di luar kan. Tapi setiap gue nganterin makan siang, dia tuh selalu cerita kayak iya nih, gue padahal tadi malam berdoanya supaya nggak bangun lagi. Aduh, kasihan. Iya, sedih banget. Terus kayak iya, gue udah pengen aja nih nyusul suami gue gitu-gitu. Dan itu kayak literally setiap kayak gue nganterin makanan, dia tuh cerita itu lagi. Terus sisanya paling gastronomi sih. Oh, gue pernah work student juga. Ya. Gue pernah work student juga kayak 2 kali gitu. Berarti itu work studentnya lo di perusahaan arsitek gitu ya? Enggak, ini yang kayak algemen gitu sebenarnya, kayak cuma studential Silva gitu, tapi kayak hitungannya work student. Nah itu waktu itu gue di kayak kantor semacam online shopping gitu. Jadi gue kayak di lagernya gitu. Terus lager itu gudang ya. Nah jadi misalnya kayak ada yang masuk nih pesanan apa, nah gue tuh yang kayak ambilin barang-barangnya gitu. Lu bagian logistiknya gitu ya berarti? Iya bisa dibilang kayak gitu sih. Terus nanti kayak misalnya gue udah ngambil nih barangnya, terus nanti kayak gue scan terus gue kirim. Kalau gue bandingin ya, gue gak suka kerjaan kayak di kantor gitu karena monoton. Kayak lo kan cuma dikasih tugas terus kayak lo duduk terus ya udah lo kerjain. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gastronomi gitu kan di restoran kundennya beda. Beda-beda. Terus kayak misalnya nanti lo ketemu yang aneh-aneh atau misalnya ketemu orang-orang penting, atau misalnya kadang ada artis gitu misalnya, gue nggak tahu. Reza Rahadian waktu itu kan enggak, tapi gue gak ketemu. Tapi entah kenapa setiap gue kerja gue gak pernah ketemu artis. Kalau gue waktu itu pernah kerja jadi flyer for Tyler. Hah? Serius? Iya. Yang ke rumah-rumah itu? Kagak, jadi gue di jalan di depan restorannya. Terus gue dikasih flyer gitu sama orang restorannya. Terus gue disuruh bagi-bagiin ke orang-orang kan. Oh, gue kira yang kayak lu sih Sakti pernah kerja yang ke rumah lo masukin pos. Iya. Itu lebih enak sih karena lu nggak mendapatkan penolakan kan. Kalau ini tuh gue di jalan literal ditolak. Iya enggak, gue nggak butuh. Itu kayak oh my god, gue sakit hati. Iya. Itu gue selalu wondering loh kayak rasanya kayak gimana sih? Gak enak banget. Lu gak bisa main HP. Lu di sana tuh paling gak tuh 4 jam, 3 jam. Terus lu kayak anfa bengong aja gitu. Terus lu harus senyum terus kan? Karena bos lu somehow tuh ngeliatin lu gitu loh, di mana gitu. Gue gak tahu siapa yang ngeliatin gue, tapi ada yang mengawasi gue. Terus dibayarnya cuma 5 euro per jam. Tahun berapa tuh? Itu pas gue masih sekolah bahasa sih. Oh iyalah. Tapi tetap aja itu bayaran nggak jelas 5 euro. Terus gue juga pernah kerja di gastronomi juga sih, di kafe gitu. Boboki mas? Iya, di bubble tea gitu, sama di kayak kafe serabi gitu. Terus sempat kerja di kafe Jepang juga. Soalnya Boboki ganti kafe gitu loh, tempatnya sama. Kan Boboki bangkrut. Tadi sempat bom banget kan. Terus habis itu kerja di pabrik kertas, pabrik percetakan sih. Jadi dia ngecetak buku, dia ngecetak kartu apa sih, birthday invitation atau apa-apa gitu pokoknya. Gue jadi yang ngesortir, jadi yang buku-bukunya sebelum di Bindo juga gue sortir gitu-gitu. Jadi intinya gue nggak bisa duduk selama 8 jam, 9 jam. Terus semuanya nggak enak menurut gue. Ya nggak ada yang enak sih sebenarnya karena capek. Ya bukan kayak komplain sih, tapi maksudnya itu sesuatu yang ya emang kayak gitu. Tapi itu juga sih Vin yang ngebuat gue tuh akhirnya gue nggak mau kerja kayak gitu lagi gitu. Akhirnya gue ya udah kayak gini nih sekarang nih. gini nih. Lu bete nggak sih Vin? Apa? Kalau misalnya lu bos lu nih atau siapapun, padahal bos juga bukan gitu, tapi atasan lu dikit lah, terus nyuruh lu kayaknya kerjanya kurang bener deh atau gini, tuh gue kayak coy lu siapa lu? Apalagi kerjaan lu bukan yang nggak ada cuturnya gitu sama apapun yang lu kerjain di kuliah. Tapi gimana ya, gue kerja buat survive gitu. Iya. Jadi kayak kalau misalnya gue dapet bos yang kayak gitu, gue cuma kayak gue kayak gak mikirin apa-apa gitu, kayak dalam otak gue cuma kayak duit iya gitu. Sih. Cuma itu gimana? Tapi itu nggak nyaman. Gue akui kok, maksudnya yang paling enak adalah mengerjakan sesuatu yang kita sukai pasti. Iya. Dan at least pun gak suka itu ada hubungannya lah sama yang lu pelajarin gitu loh. Jadi kayak pakai otak dikit. Apalagi yang kerja di waktu gue ngepek-ngepek di pabrik gitu ya. Coy, dia tuh cuma sebatas pekerja yang lebih senior daripada gua gitu. Tapi dia kayak bisa nyuruh-nyuruh gua. Terus gua mikir, lu paling cuma lulusan SMA nih, gua anak S1 ya gitu. Tapi itu sih kayak etos kerjanya gitu loh, gitu. Biasanya emang kalau misalnya lo di lager gitu, mereka tuh kayak gitu, entah kayak ada hierarkinya gitu, ada yang lebih tinggi apa nih. Tapi waktu gue coba kerja di kantor,
itu nggak kayak gitu sama sekali. Karena nih pas lu kerja di kantor orang itu lebih berpendidikan. Nah itu kan? maksudnya kayak gitu sih pasti. Nah itu dia kan, daripada gue ketemu orang-orang yang gak berpendidikan lagi, mendingan udahlah gue cabut aja dah dari lingkungan ini gitu. Terus Vin, Apa? ngomongin gaji dulu dah. Gaji. Kalau di gastronomi gitu-gitu berapa kira-kira? Pas gue kerja di Boboki itu di cafe itu 6 karena gue kerjanya weekend. Kalau gue kerja weekdays itu 5.50 Weekend bukannya? Oh oke. gitu. Gue kira kayak 6 itu udah dikit, ternyata 6 nya banyak. Nggak sih, biasanya kalau restoran standarnya tuh 7,5, 8,5 gitu sih. Ngikutin kayak UMR-nya Jerman atau Mindestlohn. Tapi yang gue lihat ya restoran tuh tergantung sama yang punya gitu. Iya, Dan yang tapi punya itu bener. rata-rata pelit. Itu bener banget. Karena ya gimana ya, waktu misalnya lo Werben gitu, ada Daftar. restoran, iya daftar. Ada restoran yang misalnya baru buka tuh. Nah, dia tuh kayak bargain lo. Iya, nawar. Iya kayak nawar-nawar gitu sama kalian gitu, kayak ini kan kita restorannya baru buka, kalau misalnya segini aja berapa, gimana gitu sih. Jadi bener-bener tergantung kesepakatan. Iya. Walaupun kayak yang Vina bilang tadi ada UMR nya sebenarnya di setiap Bundesland. Kalau di Berlin tuh 885 sih sekarang tahun 2017. Tahun 2017. Walaupun sebenarnya kalau kayak misalnya yang gua kemarin yang kerja di pabrik itu kan harus lewat agen. Tapi tetap dipotong gitu loh Vin sama pajak. Jadi gue nggak dapat bersih 850 apa pas gue masih kerja itu. Jadi gue dapetnya tuh 7 berapa per jam. Tapi lumayan sih kalau kerja di sini tetap bisa tajir juga sih Vin kalau kerjanya sebulan penuh ya. Tapi lu cukup kan gaji segitu? Cukup sih sebenarnya gini. Kalau misalnya standar ya, misalnya kayak misalnya jaga stand gitu misalnya, atau kayak misalnya apa ya di bawah 20 jam, pokoknya standar banget tuh 450 euro. Ya itu sebenarnya nggak cukup sih. Kalau misalnya lo harus kayak bayar rumah, bayar asuransi, bayar kuliah gitu, itu kayaknya itu nggak mungkin. Kalau misalnya bisa ya yang kayak 600-an gitu, 600-an itu menurut gue cukup untuk nge-cover semuanya per bulan. Bener. Tapi kan biasanya di sini kayak misalnya kerja yang 450 itu kan cuma buat misalnya orang tuanya nggak bisa kirim sebanyak yang dia butuhkan. Iya, jadi dia butuh tambahan. Butuh tambahan. Tapi kalau emang beneran lo nggak bisa dikirim tuh kerja 400 tuh lo harus nyari kerjaan lain gitu loh. Kalau bisa tuh carinya yang kayak 20 jam per minggu. Nah itu biasanya di atas 450. Tapi ada juga nih kayak misalnya lo pas di semester itu nggak bisa kerja, terus saya kerjanya itu pas liburan. Tuh kerja tuh 3 bulan, tuh dapetnya tuh 2.000, 3.000, bener. Langsung tajir mendadak gitu. Tapi abis itu lo nggak boleh kerja lagi. Karena kan kayak di visa kan tulisannya lo cuma boleh 120 hari kan. Tapi susah sih sebenarnya nyari kerjaan yang kayak 3 bulan langsung. Kayak yaudah summer gitu kerja. Ya kan belum tentu pas summer dapat kerjaan. Iya sih. Jadi kebanyakan dari kita tuh milihnya yang kayak yaudahlah sembari kuliah sambil kerja juga gitu. Nah, karena itu kita mau ngomongin pro kontra tentang kuliah sambil kerja. Pronya duit kayak jelek dikit bahasanya, uang kali ya, bisa bayar gitu, dapat pengalaman juga sih. Iya itu penting banget sih. Tahu caranya susah. Kalau dari gue nambah ini lo perspektif gitu di hidup lo. Misalnya kalau misalnya kerja di restoran nih ya, lo tau gak sih orang-orang yang suka nggak ramah gitu loh, kayak memperlakukan pekerjanya pekerjanya itu seakan-akan itu beneran pekerja. Kayak lebih rendah. Jadi kita tuh ngerasain jadi pekerjanya tuh yang nggak enak digituin gitu. Kita tuh sama-sama manusia gitu. Kalau misalnya kalian bisa datang ke restoran buat makan, ya gue juga bisa datang ke restoran buat makan. Betul. Gitu. Jadi sama aja gitu kan. Betul. Kadang tuh ya, gue tuh suka lucu nih. Orang Indonesia udah lama di Jerman, saya datang ke restoran, terus mereka makan. Terus entah kenapa tuh mereka ya sopan-sopan aja gitu. Biasa aja. Tapi nih misalnya ada kayak turis atau pokoknya siapa yang datang dari Indonesia ke Jerman terus makan, entah kenapa tuh ada sesuatu yang berbeda gitu. Kesannya tuh kita tuh beneran pekerja datang dari Indo gitu, emang khusus buat kerja di restoran. Bener kayak gitu. Yang kayak misalnya minta menu kayak menunya mana gitu loh. Terus kayak udah deh mbak, jangan lama-lama ini aja gini. Jadi kayak gak ada mannernya gitu loh. Padahal tuh ya lu seru-seru student coy. Nah itu sih gue jadi kayak memperlakukan orang tuh kayak nggak boleh sembarangan gitu. Kita semua sama aja. Terus gue jadi ngerasa tuh nggak ada kerjaan yang lebih rendah dari apapun gitu. Semua kerjaan tuh susah gitu. Gue pernah kerja di gastronomi, pernah kerja di pabrik juga. Tapi gue juga pernah kerja di kantor gitu. Maksudnya semua pekerjaan itu adalah sesuatu yang ngerjain
kerjaan orang lain, ngerti gak sih? Itu sesuatu yang Iya, disuruh gitu. Even though lu duduk di kantor, lu tuh juga disuruh. Nggak ada Selama kita menjadi bos ya. Selagi kita menjadi bos, itu sebenarnya tuh kayak kita ngerjain tugas. Sama aja, nggak ada kerjaan yang kayak lebih rendah dari mana gitu. Mungkin yang membedakan adalah modalnya itu loh. Mungkin kalau misalnya di kantor, ya lo harus pintar, lo harus lulusan apa gitu. Iya. Tapi gue jamin ya, orang yang bisa kerja di kantor belum tentu bisa kayak kerja di restoran atau misalnya kayak kerja di pabrik gitu. Bener-bener. Yang Semua tuh ada keterampilannya, membutuhkan coy. keterampilan atau apa. Ya ada baiknya kita tuh nggak membeda-bedakan lah. Lanjut. Terus kalau kontranya paling ini sih, kan banyak nih orang-orang yang ngiranya tuh sama agen-agen ya, kalau misalnya ada orang agen nonton kan. Bilangnya tuh kuliah di Jerman bisa sambil kerja gitu. Seakan-akan kuliahnya tuh gampang gitu. Terus kerja ya udah. Kerja juga gampang. Iya, paralel gitu, bareng-bareng dikerjain. Wah, gembira gitu kan. Kagak coy. Kenyataannya ya nggak semudah itu. Parah. Gitu. Karena toh kerjanya di sini tuh banyakan gitu ya. Kita kerjanya nggak di kantoran, terus kerja yang butuh fisik tuh abis selesai kerja tuh kaput coy. Udah Terus cuma pengen pulang tidur-tiduran terus ya udah deh. Kayak nggak kepikiran mau belajar, mau apa, nggak bisa. Padahal otak bilang, coy lu mesti ya laser, lu bisa belajar. Terus sampai kantor itu. Aduh, gue mesti kerja. Iya sih, itu dilema banget sih sebenarnya. Tapi menurut gue tuh pintar-pintarnya kita ini sih, apa sih? Kayak bikin jadwal gitu. Tapi sih Vin, Apa? gue udah ngerasain kan. Terus gue ngeliat Paulus juga. Paulus tuh gila tuh, kerja itu juga 2 dia. Sama kayak sakti. Iya, abis gimana gitu kan, kita orang-orang miskin gitu mau mesti kerja nggak bisa enggak. Gue jadi sedih ya. Iya, ya gimana dong? Mau sedisiplin apa tuh tetap aja gitu, harus ada yang dikorbanin. Ya bener-bener kayak waktu tahun lalu nih ya, pas gue mau nikah sama Sakti. Gue sama Sakti tuh bener-bener kerja 2 kerjaan. Jadi bener dari Senin sampai Minggu kita berdua kerja, ngumpulin duit. Ya nggak bisa bohong sih, itu kuliah harusnya gue nulis 5 gitu misalnya. Tapi gue cuma sanggup 3 gitu. Yang 2 lagi harus gue versiben gitu. Ya karena ya itu, kalau misalnya gue paksain ya semuanya nggak lulus gitu jatuhnya. Dan kalau mau fokus kuliah, ya nggak bisa kerja gitu sih. Soalnya Gitu. Atau cari kerjaan yang kayak lo gitu. work smart. Soalnya nih gue kan pingin kerja nih, gue juga butuh kerja gitu kan. Tapi kuliah gue tuh gitu kan, Vin, nge-lab mulu. Mau gue bolos lab juga nggak bisa. Kalau bolos Itu kayak masa iya, kalau gue bolos cuma sebatas volezong atau lecture, oke lah, gue masih bisa kerja. Tapi kalau lab udah nggak bisa. Ya udah, akhirnya gue mencari apa ya yang bisa gue kerjain. Ya udah, makanya gue bikin artikel lah di majalah, nggak YouTube lah, gue endorse lah gitu. ya tapi bukan berarti kerjaan lo juga lebih gampang daripada kerjaan yang lain kan. Kagak sih, Sama kerja aja masa kan. kerja. Tapi kalau gue ngerasanya sekarang lebih enjoy sih, Vin, Karena sesuatu yang lo suka. iya, gue tuh kayak suka nggak ngerasa kerja gitu loh. Terus tiba-tiba alhamdulillah aja gitu. Ada enaknya lah. Makanya gue akhirnya malas-malasin Paulus. Bayangin ya, sampai kapan kamu mau kerja jadi babu gitu. Dia kan kerja di H&M tuh. Kalian tau H&M? Oh, gue tahu nih, dia cerita naik bus dulu kan dia ke ujung Hamburg atau apa gitu. Itu H&M Hamburg atau semuanya tuh yang nge-packing Paulus gitu. Jadi kalau gue beli online Iya, gitu, itu yang ngardusin Paulus Oke. tuh, yang lipetin semua tuh. Ada orang-orang student-student miskin di belakangnya gitu, yang struggling tuh, yang nge-prepare barang yang kalian beli. Mungkin di Indonesia juga gitu. Oh, gue sama Sakti pernah kerja ini gitu. Apa? Cina tuh gak sih? Jadi Oh, iya, dia tahu, tuh tahu. dia tuh kayak apa sih, perusahaan yang nyiapin poster-poster buat film, trailer, semua film nih yang ditonton di Jerman. Itu gue yang ngepakin posternya terus mikirin. Ada buy truck lu di Iya, balik bener, itu, bener. Vin. Kalau nggak ada lu tuh nggak bisa ada film-film Makanya itu. nggak ada itu. Itu dibayar lu berapa doang, Vin? Lupa gue. 9 deh kayaknya. 9 €9 per jam. Artisnya aja tajir, Vin. Iya. Ya agak nggak adil. Ya udah. Semua tuh ada hikmahnya. Ya Pak, tapi cukup. Bisa nikah kan? Bisa alhamdulillah. Udah mudah-mudahan ya. Oh ini aja sih paling. Ini misalnya nih buat kalian yang kayak dikasih pilihan kayak gue waktu itu udah di Jerman terus kayak disuruh pulang gitu karena masalah finansial. Kalau bisa ya kalian tuh yakinin diri sendiri aja untuk survive di sini karena mungkin banget kok daripada kalau misalnya harus pulang ke Indo. Di Indo tuh kuliah mahal banget kan. Iya. Terus habis itu belum tentu nanti nyampe Indo langsung bisa kuliah lagi. Terus nanti mesti kerja sana sini serabutan gitu. Sedangkan kalau misalnya di Jerman ya walaupun misalnya kerjaannya bisa dibilang kerjaan kecil tapi uangnya itu cukup banget untuk membiayai kehidupan untuk sebulan. Asalkan hemat ya. Iya, asalkan hemat. Jangan Itu juga hambur-hambur. tuh penting tuh hemat.
Terus jangan kayak gini, misalnya kalian udah memutuskan buat yaudah nih gue mau kerja, kuliah sambil kerja, kita nggak boleh serakah juga. Udah harus ikhlas kalau misalnya nanti kuliahnya bakal mundur. Benar. Karena banyak, gue ngeliat tuh banyak yang kayak ngoyo ya, in denial gitu loh, kayak gue bisa kok, gue bisa semuanya lancar. Bisa kok gitu. Pada akhirnya tuh malah ya stres sendiri. Kevalen semua. Banyak loh BTW orang-orang di sini tuh yang di eksmat karena kerjanya kerja mulu, akhirnya kuliah kagak gitu. Atau mungkin juga mereka nggak tahu caranya mengatur waktunya. Atau ada yang juga keasikan kerja akhirnya. Soalnya ya di society kita tuh formulanya gini gitu. Lo kuliah buat kerja. Jadi saat lo udah kerja, toh gue ada duit kuliah gitu. Padahal sebenarnya lo kuliah tuh nggak cuma buat lo kerja doang. Lo kuliah tuh biar kayak ya biar lo pinter, biar lo ningkatin kualitas diri lo juga. Menurut gue ya, gue kuliah tuh nggak cuma nilai doang gitu, tapi gue belajar banyak. Gue belajar gimana caranya komunikasi sama orang, gue caranya ya melihat banyak hal dari ini banyak sisi kayak gue gitu. ngomong di video yang baru gue upload kemarin nih. Oh iya. Iya. Ya sebenarnya gitu sih, kalau di Jerman otaknya kayak gak beda-beda jauh sih kok. Oke, ya sudah. Semoga tercerahkan ya buat kalian yang misalnya pingin kuliah di Jerman karena mikir bisa kerja, pikir baik-baik dulu ya. Iya. Susah coy. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Terus nggak semua yang kuliah di Jerman itu tajir. Banyak yang nggak tajir. Banyak yang miskin. Itu selalu dicatat ya teman-teman. Kalau kalian lihat di Instagram kayaknya kesannya kita tuh tajir. Jalan-jalan mulu gitu. Jalan-jalan mulu. Gimana kan keluar rumah los ya? Iya. Udah kita tutup aja. Udah malam. Gue boleh mempromosikan YouTube gue. Iya boleh. Teman-teman semua. Gue gak tahu caranya ngepromosiin gitu. Bikinnya natural gitu dong. Jangan lupa cek YouTube channelnya Vina. Iya, namanya Vinaulia. Vinaulia. Ya, A-nya 1. Oke. Nanti lo tulisnya di sini. Mesti gue edit dong. Iya deh. Ya udah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.